5 detik. Berhenti sejenak dan hitunglah bersama saya. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam waktu sesingkat Anda menarik napas panjang, seorang asing di belahan dunia lain bisa saja sudah berhasil menembus benteng privasi Anda, menguras saldo rekening, atau mencuri identitas yang Anda bangun puluhan tahun. Anda mungkin berpikir, saya bukan siapa-siapa. Mengapa hacker mau repot-repot menyerang saya? Izinkan saya memberitahu Anda satu kebenaran yang pahit. Di mata predator digital, Anda bukan manusia. Anda hanyalah sekumpulan data, deretan angka, dan komoditas yang bisa dijual di pasar gelap. Mari kita mulai dengan sebuah cerita personal yang masih menghantui saya. 3 tahun lalu, saya duduk di sebuah kedai kopi populer di Jakarta Selatan. Di meja sebelah ada seorang wanita muda, sebut saja Maya, yang tampak asyik bekerja dengan laptopnya sambil menyesap latte. Dia merasa aman. Dia terhubung ke Wi-Fi publik gratis yang dinamakan Free Coffee Shop High Speed. Namun, apa yang tidak Maya sadari adalah Wi-Fi itu bukan milik kedai kopi tersebut. Itu adalah Evil Twin, sebuah hotspot palsu yang saya buat dalam waktu kurang dari 2 menit menggunakan perangkat seharga Rp500.000. Dalam 5 detik setelah Maya menekan tombol connect, saya memiliki akses penuh ke setiap email yang dia baca, setiap kata sandi yang dia ketik, dan setiap foto pribadi di cloud-nya. Saya melihat wajahnya yang tenang, tidak menyadari bahwa secara digital dia sedang berdiri telanjang di depan saya. Itulah betapa rapuhnya kita. Statistik dari laporan IBM Security menunjukkan bahwa rata-rata kerugian akibat pelanggaran data secara global mencapai 4,45 juta dolar AS. Namun bagi Anda secara individu, kerugiannya bukan hanya soal uang. Riset menunjukkan bahwa serangan cyber terjadi setiap 39 detik di dunia ini. Artinya, saat Anda mendengarkan narasi ini hingga selesai, puluhan orang telah menjadi korban baru. Di Indonesia sendiri, data dari BSSN mencatat ratusan juta anomali trafik cyber setiap tahunnya. Kita bukan lagi hidup di era di mana pencuri datang membawa linggis dan penutup muka. Pencuri modern datang melalui gelombang radio, masuk melalui celah di saku celana Anda, ponsel pintar Anda. Bayangkan hidup digital Anda seperti sebuah rumah kaca yang megah di tengah keramaian. Anda merasa aman karena ada dinding yang memisahkan Anda dari orang luar. Namun, dinding itu transparan. Setiap kali Anda menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun, Anda sebenarnya sedang membuat satu kunci duplikat dan menggantungnya tepat di depan pintu rumah kaca tersebut. Setiap kali Anda mengklik tautan diskon palsu di WhatsApp, Anda sedang membukakan jendela bagi orang asing untuk masuk dan mengamati isi lemari Anda. Analogi ini tidak berlebihan. Ponsel Anda tahu di mana Anda tidur, apa ketakutan terbesar Anda berdasarkan riwayat pencarian, dan siapa orang-orang yang paling Anda cintai. Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata yang sempat mengguncang tanah air beberapa waktu lalu. Ingatkah Anda ketika data ratusan juta pelanggan e-commerce terbesar di Indonesia bocor ke forum gelap? Nama, tanggal lahir, hingga nomor telepon dijual seharga beberapa keping Bitcoin. Para korban baru menyadarinya berbulan-bulan kemudian saat mereka mulai menerima telepon penipuan yang sangat personal, atau tiba-tiba mendapati akun media sosial mereka menyebarkan link judi online. Para peretas tidak butuh waktu lama untuk merusak reputasi Anda. Mereka hanya butuh satu celah kecil yang Anda abaikan karena Anda merasa terlalu sibuk untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kapan terakhir kali Anda mengganti kata sandi akun perbankan Anda? Apakah Anda masih menggunakan nama hewan peliharaan atau tanggal lahir sebagai benteng pertahanan terakhir harta benda Anda? Jika hari ini ponsel Anda hilang, atau akun utama Anda dikunci oleh hacker, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk jatuh miskin atau kehilangan harga diri? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan Anda dari tidur panjang di tengah badai. Buku ini bukan sekadar panduan teknis yang membosankan. Ini adalah manifesto pertahanan diri di dunia yang tidak lagi mengenal batas fisik. Kita akan membongkar trik kotor yang digunakan para hacker, memahami psikologi di balik penipuan digital, dan yang terpenting, membangun perisai yang tidak bisa ditembus. Ingat, hacker hanya butuh 5 detik untuk menghancurkan hidup Anda. Namun, Anda hanya butuh keberanian untuk mulai berubah sekarang juga. Waktu terus berjalan. 1, 2, 3. Apakah Anda siap untuk mengambil alih kendali, atau Anda akan membiarkan 5 detik berikutnya menjadi awal dari akhir privasi Anda? Bab 2, bagian 1. Celah yang tak Anda sadari. Bayangkan ini, Anda sedang duduk di sebuah kedai kopi yang nyaman, menyesap latte favorit Anda, sementara jari-jari Anda menari di atas layar ponsel.
Di seberang meja, ada seorang pria muda dengan laptop usang, tampak sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Dia tidak terlihat seperti penjahat, dia tidak memakai topeng atau membawa senjata. Tapi dalam 5 detik, hanya 5 detik, dia baru saja menyalin seluruh kredensial perbankan Anda, membaca pesan pribadi Anda, dan memiliki akses penuh ke kehidupan digital Anda. Saya ingat seorang rekan lama saya, panggil saja dia Dika. Dia adalah tipikal orang yang merasa aman-aman saja. Suatu malam dia menelpon saya dengan suara bergetar. Semua hilang, katanya. Tabungannya, akses emailnya, bahkan foto-foto keluarganya di cloud terkunci dan disandara oleh ransomware. Dika melakukan satu kesalahan kecil. Dia mengklik satu tautan pendek yang dikirim